Inilah penyajian berita channel YouTube Majur TV. Warga Desa Sengitualang sedang memperjuangkan hak kami untuk agar perkebunan PT Sri Timur mau mengembalikan tanah rakyat yang telah dikuasai oleh perusahaan bertahun-tahun yang sampai saat ini tidak ada kejelasan sama sekali. Kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi yang terhormat, kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bupati Kabupaten Langkat, tolong kami Pak, kami warga Desa Sengitualang hanya memohon kepada Bapak lah agar masalah kami dengan perkebunan PT Sri Timur cepat terselesaikan, Pak. Warga Desa Sengitualang, Kecamatan Brandan Timur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, meminta kepada pemerintah pusat dan daerah, DPRD Langkat, BPN Langkat, untuk membatalkan HGU PT Sri Timur, karena tidak sesuai dengan UUD 1945, Pasal 33, UU PA Nomor 5 Tahun 1960. Apalagi lahan tersebut milik warga Desa Sengitualang, sesuai keterangan Sido, warga setempat, selaku saksi sejarah. Pada waktu itu, pihak perusahaan perkebunan swasta atau PT Sri Timur mengambil lahan warga secara paksa dan warga tak mampu melawannya. Kalau dulunya kan PT Sri Timur katanya cuma sekitar 400-an hektar gitulah. Udah itu udah nggak ada situ kan, udah itu terus masuk ke desa-desa inilah. Waktu itu kan ada, kalau zaman dulu namanya kepala lorong, kepala dusun kalau sekarang ini ya. Itu dia dirangkul supaya tanahnya dikasih-kasih sama PT. Udah dikasihkan sama PT. Udah itu udah dikasih ke kepala lorong terutama sekali di sini dulu ada Pak PM Waran, nah sebelah saya ini kan ini Pak Waran. Nah ini dikasihkan sama PT, dijual entah dikasih nggak tahu lah ya kan. Ya, kalau saya di belakang ini diambil sama PT, ini belakang ini tanah saya dulu kalau satu patok kan sekitar 2 hektar. Dulu kalau dulu namanya kan kepala lorong ngasih lahan-lahan gitu kan. Dalam satu patok kan dulu 2 hektar. Ini tanah saya ini 2 hektar dulunya. Sekarang ini mungkin yang nggak ada lah orang diambil PT belakang itu. Jadi tahun berapa konflik dengan perusahaan dengan Bapak? Oh kalau itu ya dari mulai bapak saya waktu Pak Wongso udah ada konflik? Udah bolak-balik, udah itu udah abang saya, Bang Tuno, tuh kepala desa juga ya udah ini belakangan ini ya. Inilah ponakanku si Samsul Bahri ini, kepala desa yang baru ini. Tahun 60-an lah, 62-an lah. Selama waktu diambil alih sama PT Sri Timur lah, waktu sama Pak Haji Sukirman kan dulu orang itu kerjasama. Bahkan kami yang ngambil Bimas dari pemerintah, yang make pun PT Pak Haji Sukirman, Bimasnya. Bimas. Kan kami yang utang-utang masyarakat, ya kan dikasih sama pemerintah Bimas tadi. Itulah dipinjam sama di Pak Haji Sukirman. Udah itu Bimasnya nggak dikembalikan sama Pak Haji Sukirman. Kami yang bayar masing-masing lah. Ada yang jual kambing, ada yang jual apalah. Pak Haji Sukirman. Jadi Pada bulan Juni tahun 2023, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan BPD, diketahui Kades Sengitualang, telah menyurati pihak PT Sri Timur guna mempertanyakan terkait persoalan tersebut. Lalu dijawab secara tertulis dari pihak PT Sri Timur pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Melalui kuasa hukumnya, pihak perusahaan mengklaim bahwa perusahaan tersebut memiliki legalitas sebagai pemegang HGU di atas tanah tersebut. Inilah penjelasan Syamsul Bahri, Kades Sengitualang kepada Majur TV. Kita mendapatkan temuan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada konflik persoalan tanah antara masyarakat Desa Sengitualang dengan PT Sri Timur. Apakah Bapak mengetahui persoalan tersebut? Coba tolong diceritakan Pak kronologisnya. Secara definitifnya di awal-awal sebelum saya menjabat, saya sudah mengetahui konflik antara masyarakat Desa Sengitualang dengan PT Sri Timur perihal beberapa banyak hal tuntutan
Yang salah satunya itu ya perihal legalitas HGU, sama perihal luas HGU mereka, dan tentunya tuntutan-tuntutan masyarakat yang lain seperti atas kebermanfaatan adanya perusahaan di desa kami yang sampai hari ini masyarakat tidak bisa menikmati kontribusi yang perusahaan harusnya berikan, yang memang sudah ada dalam undang-undang perkebunan. Poin-poinnya tercantum di sana, sampai hari ini masyarakat belum bisa menikmati di antara salah satu poin tersebut. Oke, baik. Kira-kira sejak tahun berapa proses konflik itu terjadi, Pak? Setahu Bapak, nah? Kalau yang saya tahu itu dari tahun 70-an itu sudah mulai terjadi konflik antara masyarakat desa Sungai Tualang dengan PT Sri Timur, yang setahu saya itu mereka punya nama itu Kebun Pematang Panjang. Jadi seiring waktu berjalan, berganti kepala desa yang lama dengan kepala desa kedua dan ketiga sampai sekarang saya menjabat, proses konflik itu masih berjalan, belum ada titik terang, belum ada solusi-solusi yang dibuat baik dari pemerintahan sendiri atau perusahaan itu sendiri. Nah, semenjak Bapak menjadi kepala desa, setahu Bapak upaya apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut? Kalau sampai hari ini masyarakat sudah mencoba bermusyawarah melalui BPD, sudah melayangkan surat ke kita pemerintahan desa, dan kita sudah juga melanjutkan surat tersebut ke perusahaan. Dan perusahaan sudah menjawab surat tersebut dengan kuasa hukum tetap mereka 2 orang, itu silap saya namanya saya tidak ingat, tapi di situ poinnya 2. 1, kuasa hukum menyatakan melalui pernyataan klien, dalam hal ini berarti PT Sri Timur, menyatakan bahwa mereka sudah memiliki legalitas HGU. Poin kedua, mereka menyatakan bahwasannya perusahaan PT Sri Timur sudah menjalankan undang-undang perkebunan yang sebagaimananya. Jadi tidak ada lagi alasan mereka harus melaksanakan undang-undang perkebunan sesuai tuntutan masyarakat. Sementara seperti di awal tadi, masyarakat belum mengetahui secara pasti HG mereka itu di mana, luasnya berapa, dan klien mereka tadi menyatakan klaim sudah menjalankan undang-undang perkebunan. Tidak ditemukan satu bukti pun bahwasannya kebermanfaatan PT Sri Timur di Desa Sungai Tualang itu seperti apa yang mereka sampaikan tadi. Dari Langkat, reporter Majur TV, Faisal Siregar mengabarkan.